Halo, kembali lagi dengan saya Roland. Di video kali ini saya akan mau membahas iPad 11 untuk mahasiswa. Sebelumnya, Happy New Year buat kalian yang menonton video kali ini. Kemudian, terima kasih juga yang sudah menunggu video-video terbaru dari channel ini. Walaupun channel ini nggak upload 9-10 bulan, karena ada satu dan lain hal, saya mohon maaf. Dan di tahun ini kita akan coba video format yang berbeda, apakah kalian suka seperti ini. Dan ya, langsung kita masuk dalam videonya. Ini mohon maaf kalau misalnya editannya masih kurang karena saya mencoba edit di iPad menggunakan DaVinci Resolve, jadi saya masih belajar juga. Oke, apakah iPad ini sangat worth it untuk mahasiswa? Langsung aja kita masuk. Kemudian iPad ini saya pakai untuk apa sih? iPad ini saya pakai untuk mencatat materi menggunakan aplikasi Kola Notes. Kemudian untuk membaca jurnal, karena saya mahasiswa semester 5 menuju ke 6, jadi saya berkutat dengan urusan penjurnalan. Jadi ya seperti itu. Untuk membaca e-book juga kadang-kadang saya membaca e-book menggunakan aplikasi Yomu. Kemudian untuk mengerjakan tugas itu yang pasti, dan untuk membuat presentasi menggunakan aplikasi Canva. Dan enaknya di iPad ini itu kita bisa menggunakan Type-C-nya untuk display output ke proyektor, walaupun nggak bisa extend, hanya duplicate, tapi itu sangat-sangat membantu saya dalam urusan produktivitas saya, karena saya sering presentasi, saya hanya menggunakan atau mengandalkan iPad ini. Kemudian dengan iPad ini kita bisa membuka peluang yang baru, bisa untuk mengetik tugas dengan keyboard eksternal, dimana itu saya akan bahas nanti. Kemudian karena saya ada email kampus, jadi saya mendapatkan Word secara gratis atau Office 365 secara gratis, dimana itu sangat memudahkan saya. Jadi iPad ini fungsinya semakin lama semakin banyak. Kemudian seperti video ini diolah hanya menggunakan iPhone 14 dan iPad 11. Jadi iPad 11 ini saya pakai untuk editing video ini, dan iPhone 14 ini saya pakai untuk rekam video dan voice memo. Tapi selain di dunia perkuliahan itu tadi, menurut saya iPad ini juga sangat cocok. Misalnya kalau kalian ingin entertainment dikala suntuknya tugas kuliah, dikala suntuknya banyak tugas lah, seperti yang saya tahun kemarin di mana saya suntuk untuk membuat video YouTube dan tidak ada lack of motivation. Jadi saya menonton YouTube atau Netflix. Tapi sekarang saya hanya menonton YouTube karena saya lebih suka aplikasi YouTube. Kemudian untuk browsing dan membaca berita, karena itu adalah salah satu keunggulan iPad itu sendiri, yaitu dengan layarnya yang sangat besar, kita bisa browsing dengan nyaman dan membaca berita juga dengan nyaman. Dan ini ada hubungannya dengan kuliah juga sih, yaitu untuk video call atau online meeting menggunakan Zoom atau Meet. Itu juga sangat bisa, apalagi kamera depannya ini sangatlah imbang menurut saya sendiri. Karena apa? Karena kamera depannya itu mendukung fitur center stage. Oke, jadi sekarang seperti itu untuk kebutuhan yang saya pakai, dan sekarang saya akan membahas kelebihan dan kekurangan iPad untuk mahasiswa menurut saya. Kelebihan yang pertama adalah ringan dan praktis. Dengan kita hanya membawa iPad ini untuk ke kampus, itu bisa memperingan bawaan kita di tas. Karena untuk tas kita nggak mungkin hanya membawa iPad tok, kita hanya mungkin bisa membawa binder, kita bisa membawa tepak, dan lain-lainnya itu yang membuat berat, apalagi kalau saya membawa laptop itu tambah berat. Kemudian baterainya sangat awet. Ini yang benar-benar saya rasakan sendiri. Baterainya itu dengan screen on time 9-10 jam itu saya bisa pakai tanpa ngecharge itu 2-3 hari. Oke, dan yang terakhir untuk saya itu adalah cocok untuk catatan digital. Karena iPad ini saya pakai untuk catatan digital, saya pakai setiap hari, jadi ini sangat teramat worth it. Apalagi yang aplikasi yang saya pakai itu free. Apalagi kalau misalnya saya menggunakan aplikasi yang berbayar, itu menurut saya jauh lebih fungsional lagi, tapi buat saya itu sangat cukup. Nah, namun tidak ada gading yang tidak retak. Saya akan juga membahas kekurangan iPad itu sendiri, yaitu harga relatif mahal. Untungnya saya yang pakai ini adalah tipe yang basic. Saya hanya mendapatkan iPad ini di harga 5 juta, dan itu sangat good deal banget menurut saya. Kemudian yang kedua, untuk mahasiswa dan jurnal, itu aplikasinya software masih sangat terbatas. Tidak ada Mendeley di sini, saya hanya menggunakan Zotero sebagai alternatifnya. Kemudian yang terakhir,
Bagi kalian yang menganggap iPad ini untuk sebagai pengganti laptop, ini menurut saya enggak. Tapi untuk pendamping laptop ini juga sangat, bisa dibilang, pendamping laptop ini juga sangat baik untuk menurut saya. Jadi iPad ini bukan pengganti laptop, tapi sebagai pendamping laptop. Jadi kalau kalian yang mau kuliah dan mencari device, laptop atau iPad dulu, menurut saya laptop terlebih dahulu. Jadi apakah iPad ini sangat cocok untuk mahasiswa? Menurut saya itu sangat cocok, karena untuk mencatat, membaca, dan produktivitas ringan sehari-hari bisa tercukupi dengan iPad ini. Namun semuanya itu kembalikan ke kebutuhan dan budget kalian masing-masing. Kalau kalian membutuhkan perangkat yang fleksibel dan praktis, iPad bisa menjadi pilihan yang tepat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kita bertemu di video selanjutnya. Bye.